Mungkin dari teman-teman masih ada yang kebingungan bagaimana cara menggabung dua buah driver atau power amplifier mono menjadi stereo. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara menggabung driver atau power amplifier mono menjadi stereo. Oke teman-teman, simak video ini sampai selesai agar teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Safa Elektrik di sini. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang rangkaian elektronika. Juga mungkin saya akan memberikan beberapa tips seputar rangkaian elektronika seperti yang akan saya sampaikan di video kali ini. Nah, mungkin dari teman-teman masih ada yang merasa kesulitan di dalam merakit dua buah driver atau power amplifier mono yang akan dijadikan satu atau menjadi sebuah power amplifier stereo. Oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkan dengan driver atau power amplifier OCL 150 watt mono. Nah, agar driver atau power amplifier ini menjadi stereo, tentunya kita membutuhkan dua buah driver mono seperti ini ya teman-teman. Ini tentunya tidak hanya berlaku untuk driver atau power amplifier OCL 150 watt saja ya teman-teman. Bisa untuk driver 60 watt, OCL 150 watt, SOC 504, SOC 506, dan mungkin juga untuk driver atau power amplifier yang lain. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, semoga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan atau teman-teman harapkan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman di dalam merakit sebuah power amplifier. Baik teman-teman, sebelum ke cara perakitannya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jalur pengkabelan dari power amplifier yang akan saya gunakan ini ya teman-teman. Pertama, sebelah kiri di sini ada jalur tegangan atau VCC positif ya teman-teman. Di sini. Kemudian di sebelah kanan ada jalur tegangan negatif atau VCC negatif ya teman-teman. Nah, ini. Kemudian di bagian bawah ada jalur input dan juga CT atau ground ya teman-teman. Ini untuk input, lalu kemudian untuk CT atau ground ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya juga sudah mempersiapkan kabel seperti ini. Usahakan menggunakan kabel yang bagus ya teman-teman, agar nanti hasilnya juga bagus. Saya menggunakan 3 kabel dengan warna yang berbeda, yaitu merah, hitam, dan juga hijau. Nah, seperti ini. Oke, saya solder dulu di PCB nya. Oke teman-teman, ini untuk yang merah saya gunakan untuk positif. Saya tancapkan di sebelah sini, VCC positif atau tegangan positif ya teman-teman. Selanjutnya untuk yang hitam saya gunakan untuk yang negatif. Saya tancapkan di sini di VCC negatif atau tegangan negatif ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang hijau saya gunakan untuk CT atau ground ya teman-teman. Nah, saya tancapkan di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Lalu kemudian ini untuk power yang kedua atau channel yang kedua ya teman-teman ya. Ini PCB nya beda ya teman-teman ya, tapi sama, cuman beda warnanya saja. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini tinggal kita hubungkan saja kabel-kabel dari power 1 dan power 2 atau driver 1 dan driver 2. Oke, ini untuk positif driver 1
kita hubungkan dengan positif driver 2 seperti ini ya teman-teman. Oke, saya gabungkan seperti ini. Nanti kita solder di power supply. Selanjutnya untuk negatif kabel negatif driver 1 kita hubungkan ke kabel driver 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini untuk hijaunya untuk ground. Nah, seperti ini. Ini yang merah lepas atau copot ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini kita solder, kita hubungkan ke power supply ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk power supply yang saya pakai seperti ini, menggunakan trafo 3 ampere tanpa merek, karena ini trafo pesanan ya. Saya pakai tegangan 18 VAC untuk mencoba. Di sini saya juga memakai 4 buah elko 4750 volt dan juga diode 6 ampere sebanyak 4 buah. Nah, seperti ini. Oke, saya sambung dulu dengan power amplifier yang sudah kita pasang tadi. Oke teman-teman, sebelum kita hubunggan dengan power supply, di sini ada yang ketinggalan, mohon maaf sebelumnya. Untuk terminal speakernya belum saya pasang. Oke, ini saya pasang dulu di jalur speakernya. Saya balik seperti ini. Untuk terminal speakernya, yang merah ini adalah yang positif, kemudian yang hitam ini adalah yang negatif atau ground ya teman-teman, atau CT. Oke, ini saya solder di sini. Jalur speakernya di tengah sini ya teman-teman ya. Nah, ada di tengah sini. Oke, ini untuk positif speaker sebelah kiri atau power 1. Ini untuk groundnya. Groundnya ada di sini ya teman-teman ya. Gabung dengan input. Ini saya solder di sini, di pinggir sini. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk terminal speaker yang satunya kita solder di sini. Ini untuk yang positif. Perhatikan untuk yang merah ini positif. Saya solder di sini. Kemudian yang ini adalah untuk yang ground speaker maksudnya. Nah, seperti ini. Oke, terminal speaker sudah terpasang. Selanjutnya kita hubungkan dengan power supply teman-teman. Perhatikan untuk kabel warna merah adalah untuk yang positif, hitam negatif, dan yang hijau ini adalah untuk yang ground atau CT ya teman-teman. Untuk power supply yang saya gunakan, nah seperti ini sudah ada tandanya positif, 0 dan juga negatif ya teman-teman. Oke, ini saya solder di sini untuk yang positif. Nah, seperti ini. Lalu kemudian yang hijau ini adalah untuk yang ground atau CT atau 0. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang kabel warna hitam ini untuk negatif. Saya solder di sini di jalur negatif ya teman-teman. Nah, sudah selesai. Oke, saya bereskan dulu. Ini untuk hasilnya setelah sedikit saya rapikan. Selanjutnya kita coba dulu. Oke teman-teman, saya menggunakan tune control ini ya teman-teman. Ini menggunakan IC LM324. Nah, seperti ini. Untuk outputnya, output dari tune control sudah saya hubungkan dengan input dari power amplifiernya atau drivernya ya teman-teman. Oke, seperti ini untuk pemasangannya. Jadi untuk output L dan juga R kita hubungkan ke driver atau power amplifier ini. Oke, kita coba dulu dengan menggunakan input musik.
Ini untuk inputnya. Oke, saya gunakan HP ini seperti biasanya. Saya gunakan musik ini ya teman-teman, dari Bass Nasional Blitar. Nah, sudah play. Saya taruh dulu di sini. Ini saya menggunakan speaker 12 in ya teman-teman, dan juga 6 in. Nah, setelah melihat video ini, harapan saya teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah. Perlu diperhatikan bahwa jika teman-teman ingin menggabungkan dua buah driver atau power amplifier mono menjadi stereo, harus dipastikan bahwa kedua driver atau power amplifier tersebut mempunyai daya atau kemampuan yang sama agar hasilnya bisa seimbang antara kanan dan juga kiri, atau power 1 dan power 2. Teman-teman juga bisa menggunakan driver atau power amplifier yang lain, tidak harus OCL 150 watt seperti yang saya gunakan ini. Tidak harus sama seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat video menarik lainnya di channel ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya Safa Elektrik, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.